Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Anida, salah satu mahasiswa PPG BED 1 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di SD Negeri Pekurun Tengah, Lampung Utara. Berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat ya semua? Sehat, Bu. Bahagia hari ini? Bahagia, Bu. Alhamdulillah. Terlihat dari wajahnya yang cantik, ganteng-ganteng, ceria-ceria, senyumnya manis-manis, ya. Alhamdulillah, Ibu senang kalau hari ini kalian sehat semua, kalian bahagia semua, datang ke sekolah tanpa hambatan, tanpa rintangan, hingga kita bisa bertemu lagi di kelas yang indah ini di hari yang cerah ini. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan baca doa dulu untuk ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Ibtidaan bida'il qiraah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kegiatan selanjutnya, silakan berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional. Kita berdiri dengan tegak, dengan siap, posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Ibu absen dulu untuk kehadirannya. Arka, Azila, Indah, Abel, Rizky, Intan. Oh, Intan nggak masuk ya? Oke, baiklah. Berarti satu ya yang nggak masuk ya. Kita akan mempelajari tentang mengimani Rasul Allah. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sebutkan juga pembelajaran kita, yaitu mengerti atau memahami iman kepada Rasul Allah. Dan yang kedua, memahami sifat-sifat wajib dan mustahil Rasul Allah. Mengimani. Sebelum kita lanjut lagi, Ibu pengen tahu ya, apa sih arti iman itu? Siapa yang bisa? Ibu. Oh, Bel. Ya, silakan Bel. Apa itu Bel? Iman Bel? Mempercayai dengan sepenuh hati. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu buat Bel. Nah, bagus. Iman itu mempercayai dengan sepenuh hati, meyakini sesuatu dengan sepenuh hati. Rukun iman ada berapa? Oh ya, silakan Nazila. Ada berapa Zila? Pintar. Ada 6. Ayo, siapa yang bisa kasih tahu Ibu, kasih tahu kawan-kawannya rukun iman yang mengimani Rasul itu rukun iman yang berapa? Ya Indah, silakan Indah. Yang berapa Indah? Pintar. Yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul. Seperti biasa di kelas 4A, sebelum memulai materi, kita akan membacakan surat-surat pendek Al-Quran ya. Ya, untuk hari ini kita baca surat Al-Lahab ya. Ya, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Ma aghnā anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Masih semangat ya? Wah, yuk kita tepuk semangat dulu lah ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, udah pada semangat belum? Sudah ya? Baiklah, kalian bisa lihat di depan kalian sudah ada layar yang menunjukkan tulisan tentang mengimani Rasul Allah. Iman tadi sudah dijelaskan oleh Abel, mempercayai atau meyakini bahwa Rasul itu ada dan Rasul itu adalah utusan Allah. Iman kepada Rasul masuk ke rukun iman yang keempat. Sedangkan Rasul menurut istilah artinya seorang laki-laki soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Pesan tersebut diberikan melalui wahyu yang diterima oleh para rasul. Rasul adalah seorang laki-laki soleh yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam atau wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Mengimani rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim. Jadi ini wajib kita imani Rasul Allah ini. Ya? Gitu.
tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini wajib mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu adalah wahyu dari Allah, dari Sang Pencipta, Sang Khalik yang menciptakan diri kita yang kita sembah, ya. Tersebut. Perintah beriman kepada Rasulullah SWT terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Gitu ya? Paham ya? Kita lanjut kembali ke sifat-sifat Rasul. Setelah kalian mengimani apa itu Rasul, beriman kepada Rasulullah, sekarang kalian mengetahui apa itu, bagaimana tuh sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mustahil. Ya. Sifat wajib Rasul bisa kalian lihat di depan, yaitu salah satunya adalah as-siddiq. As-siddiq itu yaitu Rasul selalu benar. Jadi ajaran yang dia bawa, yang diajarkan kepada kita itu selalu benar. Nah, contohnya seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat jauh hilya. Nah, itu sifat as-siddiq. Dan yang kedua, sifat wajibnya yaitu al-amanah. Amanah itu sendiri adalah yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Di saat kaum, contohnya ya, di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang yang terpercaya, amanah, terpercaya. Jadi Nabi Nuh ini adalah orang yang terpercaya. Dan yang ketiga, tabligh, yaitu Rasul yang menyampaikan wahyu. Jadi Rasul itu bersifat wajib, yaitu tabligh yang menyampaikan wahyu. Dan yang ketiga, Fatanah ini yang memiliki kecerdasan tinggi. Ya, kenapa sih? Kalau sudah menjadi dokter atau profesor, berarti sudah memiliki sifat fatonah ya Bu? Iya, benar sekali tadi. Ibu sedang Ibu sedang menjelaskan tentang fatonah, yaitu kecerdasan. Nah, Ibu menjelaskan tentang kecerdasan, langsung menarik banget ke Bang Iris. Kecerdasan, oh berarti dia yang tanyakan ke Ibu, apakah seorang profesor atau dokter itu sudah memiliki sifat fatonah? Benar sekali. Profesor dokter berarti orang yang berilmu. Mereka mendapatkan ilmu itu butuh proses yang lama, ya, butuh waktu yang lama, pengorbanan yang banyak. Jadi ilmu yang mereka dapatkan juga banyak. Jadi benar Rizky, memang orang yang sudah dikasih gelar profesor dokter itu udah salah satu memiliki sifat apa seperti Rasul. Ya benar. Tetapi kembali lagi digarisbawahi, manusia tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar, bagus, Rizky. Menarik ya Rizky ya, kalau melihat masalah kecerdasan. Rizky cita-cita menjadi apa Rizky? Oh dokter, pantesan dia tadi langsung, wah amanah itu berarti kalau saya udah jadi dokter nanti, saya berarti sudah memiliki salah satu sifat wajib Rasul dong, yaitu fatonah, yaitu cerdas. Terus pintar, juga senang dengan murid yang punya nalar ke depan gitu ya. Lalu saya Rizky perkenalkan. Nah, kita masuk ke sifat mustahil. Apa itu Bu sifat mustahil? Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Ya, sifat mustahil ini lewat dari sifat wajib. Lawan dari sifat wajib ya.
Jadi sifat mustahil ini Rasul itu mustahil melakukan, bersifat, bertindak seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul suka bohong. Rasul itu tidak suka bohong karena dia benar. Kalau benar tadi apa? Tabligh tadi benar ya. Oke, yang kedua al-khianat. Khianat itu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanahkan kepada pasti dilaksanakan. Dan yang ketiga al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa taala pasti dia sampaikan kepada umatnya. Jadi dia itu tidak pernah menyembunyikan kebenaran yang sudah diwahyukan atau disampaikan Allah untuk umatnya. Oke, karena Rasul itu adalah penyampai wahyu, jadi mustahil dia bersifat kitman, ya, yang tidak menyampaikan sesuatu. Yang keempat terakhir al-balah. Al-balah yaitu mustahil Rasulullah itu bodoh. Rasul itu orangnya cerdas, yaitu al-fatah dilawan kata dari al-fatah. Kalau sifat wajibnya di al-fatah, kalau sifat mustahilnya di al-balah. Al-balah itu adalah bodoh. Yang setiap orang bodoh itu tidak mengetahui apapun, ya, tidak mempunyai ilmu apapun. Sedangkan Rasul kita adalah orang yang punya ilmu, yang banyak yang disampaikan oleh Allah kepadanya untuk umatnya. Berarti Rasul itu al-fatah, cerdas. Jadi mustahil dia bersifat al-balah. Sampai di sini paham saya? Paham anak sekalian? Alhamdulillah. Kita masuk ke kesimpulan dan hikmah. Manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul antara lain sebagai berikut. Manfaatnya dan hikmah bisa kita petik kalau kita mengimani Rasulullah. Yang pertama, makin sempurna imannya. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, itu iman kita itu semakin sempurna, semakin yakin, semakin pasrah kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Dan yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Nah, jadi setelah kita tahu sifat-sifat wajib Rasul tadi, kita tuh jadi terdorong, termotivasi untuk menjadikan contoh, menjadikan motivasi hidup kita. Allah, Rasul cerdas, orang amanah, terpercaya, terus dia suka menyampaikan ilmu. Saya kalau bisa seperti itu. Nah, jadi terdorong jiwanya untuk mencontoh sifat wajib Rasul. Dan yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Jadi kalau orang yang sudah amanah, terus itu cerdas, pintar, itu dia terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, orang-orang yang sudah mengimani Rasul, ya, beriman kepada Rasul itu lebih ke menjadikan dirinya lebih baik lagi di dunia sosial, di kehidupannya, di lingkungan sosialnya, di kelasnya, di keluarganya, seperti itu, ya. Dan yang keempat, memiliki teladan dalam kehidupan. Jadi kalian itu memiliki teladan dalam kehidupan, termotivasi untuk mencontoh Rasul. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu, yang tidak tahu Rasul itu seperti apa, beriman seperti apa. Mereka itu tidak mempunyai motivasi atau tidak mempunyai contoh. Tapi kalau kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul tersendiri, itu kalian sudah memiliki contoh, sudah memiliki idola, sudah memiliki teladan. Oh, idola banget saya sama Rasul, orang yang sudah cerdas, orang nasi. Nah, terus yang kelima, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, ya. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul. Terus yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada
Nah, jadi kalau kita sudah beriman kepada Rasul, berarti kita juga lebih besar lagi rasa keyakinan, rasa percaya kita ke Allah. Karena kalau kita sudah percaya kepada Rasul, berarti kita mengimani. Ya, berarti kita percaya apapun yang wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul itu adalah benar dan bisa terpercaya menjadi sebuah acuan hidup kita. Begitu ya. Yuk kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu. Ya, badan besar lagi. Ayo. Ya, kita ice breaking dulu, ice breaking. Kita ice breaking dan kita selalu mengimani Rasul, selalu beriman kepada Allah. Kita ucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Jadi kita ice breaking kita adalah ice breaking mengenai kalimat koi. Oke? Bisa ya? Oke, hitung 1, 2, 3. Ucapkan kasih, ucapkan kasih. Subhanallah. Ucapkan kasih, ucapkan kasih. Alhamdulillah. Ucapkan kasih, ucapkan kasih. Allahu Akbar. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, setelah kita memahami materi tadi, ya, udah lebih semangat ya setelah ice breaking ya, sudah lebih termotivasi lagi untuk lebih giat lagi belajar ya. Oke, jadi untuk hari ini Ibu akan membagi 4 kelompok. Di situ kalian akan berdiskusi tentang tokoh idola kalian. Ceritakan mengenai tokoh kejadian yang menginspirasi kalian dan siapa yang menjadi tokoh idola kalian. Ya, Ibu bagi kelompok ya. Untuk kelompok Arka, ini sebelah sini ya sayang ya. Untuk Asila, ini sebelah sini. Untuk bagian Adit sebelah sini. Terus bagian Indah ke sebelah sini sayang. Ayo, silakan. Perwakilan ketua kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya, oke? Ya, sudah selesai diskusinya? Sudah mendapatkan hasilnya? Ya, kalau sudah selesai, silakan ketua kelompoknya maju ke depan, ya. Presentasikan, bacakan hasil diskusinya, oke? Ya, silakan ketua kelompoknya. Ya, situ, silakan. Baiklah, kelompok 1 siapa kelompok 1? Oh, Arka. Arka sudah dapat hasilnya? Sudah, silakan baca Arka. Saya dari kelompok 1. Ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Saya sangat senang bertemu dengan orang yang amanah dalam mengerjakan sesuatu dengan tanggung jawab penuh. Ayah saya amanah mengabdi. Kalian menjadikan idola karena ayah selalu amanah dan bertanggung jawab dengan masa depan kami. Iya, berikan tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, senang sekali. Dari kelompok Arka, mereka sangat mengagumi
karena beliau mempunyai sifat amanah. Dari kelompok 2, ceritakan pengalamanmu bertemu dengan orang yang kalian kagumi. Saya sangat senang belajar di kelas karena ada sosok seorang guru yang cerdas dan baik. Iya, sudah? Iya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok silanya udah tentang sifat cerdas ya, otonom ya, tentang sifat otonom. Mereka mengagumi guru mereka di kelas ya, termasuk wali kelas ya Zila ya. Wali kelasnya cerdas banget ya Zila ya. Ya, jadi mereka menjadi tokoh idola mereka adalah guru kelas mereka sendiri karena beliau adalah orang yang cerdas. Baik, kelompok 3 siapa? Ya, Abi, saya Kami dari kelompok 3, ceritakan pengalamanmu bersama dengan orang yang ada di kalian kagumi. Kami mengagumi guru kelas kami karena beliau cerdas dalam menyampaikan materi. Ya, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 3 yang kelompok 3 mana? Idola kelompok terakhir ternyata seorang ibunya. Ya, ibunya mengajarkan sesuatu yang selalu benar. Ya, seorang ibu itu menyayangi anak-anaknya itu dengan setulus hati. Jadi kalau diajari, dinasihatin seorang ibu harus diikutin. Karena seorang ibu itu mengajarkan anaknya selalu yang benar. Bagus sekali ya. Ya, tepuk tangan sekali buat 4 kelompok ini. Sekali lagi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Terima kasih. Tugas dari ibu tadi ya, benar sekali ya. Dalam kehidupan kita harus mempunyai sosok seorang idola ya. Idola itu bisa bisa beraneka macam. Karena apa? Karena nggak mesti kelas ini mengidolakan bukunya itu. Tidak. Kenapa? Kita juga mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang mengidolakan seorang gurunya, mengidolakan ayahnya, mengidolakan kedua orang tuanya, mengidolakan temannya, ya, mengidolakan guru ngajinya, ya, mengidolakan guru bidang studinya seperti guru agama, seperti guru JOK. Itu bisa saja tergantung sudut pandang kita masing-masing. Baik, untuk hari ini cukup materi kita untuk hari ini ya. Kesimpulannya, setelah kerja kelompok kalian tolong fokus lagi ke depan. Kesimpulan dari materi kita ini yang dapat kita ambil apa dan hikmahnya. Yang pertama tadi apa? Kita mengetahui beriman kepada Rasul itu seperti apa, dan apa itu iman, apa itu Rasul, ya. Dan kita mengetahui sifat-sifat wajib, sifat-sifat Rasul terbagi menjadi dua, sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib ada 4, sifat mustahil ada 4. Ya, oke, baiklah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi pekan depan dengan materi. Karena materi tentang iman Rasul ini masih panjang, jadi kita akan membahas kembali tentang materi iman Rasul di pekan yang akan datang. Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu akhiri? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya,